Edanku. Jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedanku semua. Hari ini kita akan ngobrol santai seputar sepak bola dengan pelatih kiper tim nasional Indonesia. Jadi buat kedan-kedanku, untuk buat janji sama abang ini, kita udah sebulan yang lalu baru bisa hari ini. 2 bulan yang lalu buat janji sama abang ini. Ini dia, Bang Sahari Gotop. Apa kabar Bang? Sehat ya Bang? Sehat. Alhamdulillah Bang. Anak, istri, anak. Alhamdulillah sehat. Apa kegiatan sekarang? Kegiatan wawancara abang Bang. Kalau sekarang. Kalau abang kegiatan apa Bang? Ini baru pulang goes. Goes. Lawan. Itu rutin Bang? Saya dibilang ya hampir seminggu itu bisa 4-5 kali. Minggu ya. Bang, terus kan abang di tim nasional nih Bang. Selama COVID gimana Bang? Ininya Bang. Untuk tim nasional sudah mau 1 bulan ini kita tetap latihan di virtual karena nanti di untuk anak-anak U19 nanti di pertengahan Juli udah mulai TC ya. Udah mulai TC ya Bang? Udah keluar juga ke pembagian grupnya ya Bang? Sudah ya Bang? Tanggal 14 Oktober kita lawan Kamboja. Abang nanganin tim nasional U19? Ya. 19 ya? Satu poolnya sama siapa aja tuh Bang? Uzbekistan, Iran, Kamboja, kita. Di mana itu Bang? Di Uzbekistan. Oke. Bang, gimana perasaannya jadi pelatih tim nasional Bang? Panas-panas dingin ya? Panas-panas dingin itu kemana tuh Bang? Enggak. Yang pasti semua cita-cita pelatih itu pasti di tim nasional. Kita ada artinya kan kita melatih itu ada di titik tertinggi itu ya tim nasional. Seperti itu pun kita sebagai, lagi saya pelatih penjaga gawang, bukan satu kebanggaan saya harus melatih penjaga nasional, bukan itu kan ya. Salah satunya ya oke. Tapi paling tidak bagaimana membawa tim nasional ini, terutama U19 nanti ini bisa berprestasi di tingkat internasional. Amin. Bang, abang kan Kelly tahu bahwa abang dekat sama pemain, mulai dari yang di tim nasional sampai yang waktu pas abang melatih di PSMS gitu. Abang menempatkan diri abang untuk pemain itu seperti apa? Begini, kebetulan kita sebagai pemain, terus kita pelatih pun kita bukan hanya sekedar pelatih atau belajar, tapi kita ngambil ilmu itu. Kita kursus, kita ambil ilmu itu. Dan di situ ada namanya psikologis, bagaimana kita melihat psikologis pemain, bagaimana psikologis iklim sepak bola. Itu kita harus bisa tahu. Jadi artinya nggak kalau kita nggak bisa menempatkan kita di posisi seorang pelatih, itu juga sulit. Gitu. Sulitnya bukan apa, karena nanti ada waktunya. Pemain itu dia tuh raja. Oh gitu. Ya, dia raja. Tapi ada waktunya dia tuh murid. Oke. Ada waktu nanti di situ dia sahabat kita. Jadi kita harus tahu gitu gimana harus kita letakkan posisi-posisi itu. Nah kalau kita bisa tahu di pemahamannya, pasti kita sudah bisa salah satu komponen untuk pelatih itu ya psikologis, sosial. Oh gitu. Jadi artinya abang menempatkan posisi abang bisa jadi sahabat buat pemain, bisa jadi orang tua seperti itu ya? Ya. Ya. Itu juga bisa jadi orang tua.
bisa jadi kawannya, justru bahkan bisa jadi adiknya. Oh gitu. Iya, ada waktunya seperti itu. Bang, abang untuk mengambil penjaga gawang, poin pentingnya salah satunya apa itu bang? Mau ngambil penjaga gawang maksudnya itu Untuk di dalam tim, misalnya di klub, di tim nasional gitu. 4 elemen penting gitu. Kalau sekarang tuh bahkan sekarang itu 5 deh. Selain teknik taktik, fisikal, bagaimana psikologis, mentality, yang keempat, yang kelima itu sosial. Jadi 5 hal ini harus kita kuasai. Harus pemain itu harus kita kuasai. Tapi untuk pemain itu harus ada 4 yang harus elemen sepak bola itu harus dia penuhi. Teknik taktik tadi yang saya bilang, fisikal dan mental. Fisikal dan mental. Ya, jadi 4 elemen itu dia harus sama baiknya untuk jadi penjaga. Oke. Bang Uco, selama jadi pelatih menjaga gawang, pernah nggak ngalamin yang namanya intervensi dari pengurus tiap mengambil keputusan? Ini titipan nih bang, pertanyaannya ini titipan nih. Ini yang nitip ini kayaknya nih. Saya kenal nih. Tapi gini, pasti pernah lah. Apalagi saat saya baru awal-awal melatih. Oke. Itu pernah saya alami. Dan saya rasa hampir tiap klub di Indonesia itu intervensi manajemen. Itu gimana bang menyikapinya itu gimana bang? Kalau dapat situasi yang seperti itu, bang? Kalau Berargumen lah atau? iya, makanya saya bilang saat saya baru melatih seorang penjaga gawang profesional, bisa di profesional itu di liga gitu ya. Nah itu saya pernah hadapi. Tapi saya kembalikan ke pelatih kepala. Oh gitu. Karena kan saya kerja kan ke pelatih kepala. Berarti keputusan abang kembalikan ke pelatih kepala ya. Orang di luar sana kan udah tahu lah perjalanan karir abang menjadi sepak bola gitu. Udah banyak klub dari Sabang sampai Maroke, tim yang abang bela gitu. Mungkin kedan-kedanku penasaran bang, siapa pelatih yang menemukan bakat abang? Atau yang punya andil besar buat seorang Sari Gultom semasa jadi pemain? Mungkin ini kalau saya ngomong ini satu malam ya, tapi saya singkatin aja bisa masalah khusus apa ya? Jadi nggak buru-buru kan? Aman bang. Tapi jadi kalau cerita ini sebenarnya saya dulu tinggal di Aceh ya. Oh bang, awalnya tinggal di Aceh. Karena bapak dulu tentara, tugas di Aceh. Itu ada di Aceh. Saya tuh umur 5 SD itu udah 5 SD itu saya udah bermain di tingkat Aceh itu. Dulu namanya itu Porseni ya, seni opsi gitu ya. Iya. Kan olahraga seni, kan olahraga dan seni. Nah itu saya udah kelas 5 SD itu saya udah keliling-keliling Aceh ini. Di situ saya ikut PSBL Langsa. Oke. PSBL Langsa. Nah, kita tahu lah kalau kiper dulu itu pasti tidak ada pelatih. Tidak ada. Jadi saya itu ya belajar itu ya lihat siapa idola saya ikuti idola saya bermain. Saya coba seperti itu. Itu dulu orang dulu tuh begitu. Dan itu kalau dibilang mana dulu itu dia lebih ke semangat juangnya yang tinggi. Semangat juang yang tinggi untuk bisa mencapai prestasi. Jadi artinya seorang penjaga gawang itu tidak dilatih tapi dia latih sendiri. Oke.
Itu saat saya di PSBL Langsa itu saya main di PSBL Langsa, saya ikut Suratin. Suratin itu usia 17. Nah, saya itu baru usia itu 14 tahun. 14 tahun. Saya ingat itu, saya sudah SMP. Saya sudah ikut. Pelatihnya Sumidaja ya. Karena Bang Sumin pun dia masih di PSBL. Dia lah yang saya di Suratin main di sana, kita kalah lah, kalah sama Birem. Di final atau semifinal. Suratin ya? Iya, waktu itu tangan saya ini lari, ini bengkak. Itu apa kejadiannya di partai final itu? Final atau semifinal, saya rasa di semifinal. Semifinal. Setelah itu ada penerimaan PPLP murid baru di Medan. Waktu itu kan di Aceh kan nggak ada PPLP, sekarang nggak ada. Nah itu kebetulan dibilang sama Bang Suidin ini, bilang sama saya, Cok, kamu ini harus keluar kamu, karena kalau di sini kamu nggak akan bisa gampang. Itu saya pas 2 SMP, saya seleksi di itu teknik di Teladan. Itu kita mes kita tuh di belakang Raja Lutu, belakang Teladan. Mes PPLP? Iya, masuk di Lutu. Nah waktu itu saya ditempatkan di rumah Bang Simin. Di bawah Bang Simin saya juga ke Medan. Terus pas seleksi sore buat ke Teladan, saya dibawa. Itu dibawa pas mau masuk itu Bang Simin udah duluan, saya berdiri belakang. Jadi Bang Simin itu masuk dan kalau memang orang kampung kau yang marah nih, sini kamu main di sini kan? Kamu main bagus, kamu main di Teladan ini. Ya, misalkan banget stadionnya bagus. Langsung ketawa. Ini artinya saya alhamdulillah lolos. Jadi saya masuk ke kelas 3 SMP, kelas 3 SMP saya lulus di PPL itu. Ini saya orang paling muda dan saya 4 tahun di PPL tamat lagi. Kalau misalnya saya orang paling besar jasanya Bang Simin gitu ya. Itu yang membuat saya akhirnya saya bisa sampai sekarang. Nah, itulah sosok beliau lah yang luar biasa yang membuat bisa seperti ini. Gitu ya Bang. Bang, ini ada pertanyaannya. Umurnya udah 19 tahun nih Bang. Pertanyaan ini. Jadi kejadiannya ini semifinal 2001. Saat itu PSMS jumpa PSM Makassar. Situasinya waktu itu seri 2 sama. Dan Abang keluar di menit 90. Yes. Yang jadi pertanyaan tadi, apa yang terjadi pada saat itu? Dan kenapa Abang nggak melanjutkan adu penalti itu? Ya. Jadi waktu itu bukan menit 90 ya, tapi itu menit sudah 2 nambah lagi. Oh. Karena kan perpanjangan waktu. Iya. Perpanjangan waktu waktu itu sistem sudden death. Apa bikin gol habis pertandingan. Golden goal ya. Sudden death. Sudden death ya. Kan betul. Sudden death. Jadi siapa yang unggul dia menang. Tapi sampai menit ke di terakhir 2 kali 15 tadi itu skor masih 2 sama. Masih 2 Nah, sama. ada satu momen bola itu di crossing, tapi saya pas crossing itu saya pas lagi di bawah ternyata ada Kurniawan. Kurniawan. Karena saya ini dia tuh bagi saya tuh di Indonesia tuh striker paling hebat lah. Jadi waktu itu crossing, karena saya pas lihat ini ada ya saya ganggu aja bola gini. Ada bola itu sampai keluar out. Nah pas saya mendarat itu akhirnya ini saya ini nah ini Oh, salah tumpuan. jadi otot belakang ini otot ini ketarik, bukan ketarik ya apa macam tersentak. Tapi nggak apa-apa, saya berdiri nggak bisa berdiri, jadi langsung jatuh lagi gitu.
Jadi ini sampai saya kan dipapa. Bapak ini kontak. Sampai hotel pun saya dipapa. Nah, itu yang membuat saya nggak bisa melanjutin pertandingan itu ya. Bang, abang membela tim semasa pemain itu banyak tuh. Yang tim yang punya emosional buat abang itu apa bang? Gimana bang? susah ngomong. Tunjuk lambang ya. Sebelum tele apa saya sudah pastikan saya pakai ini. PSMS itu seperti apa bang buat abang? Kalau bang Sony Gunawan dia bilang dicongkel di sikit kulitnya hijau darahnya. Nah, nampak dia bohong. Dia bohong. Kita congkel darah nanti. Pasti merah. Ya kan? Dia bohong. Kalau abang itu seperti apa bang? Enggak, begini lah. Saya dari junior itu, dari Suratin saya 3 tahun. Sebagai pemain saya Suratin saya 3 tahun. Pemain saya ada di PSM itu selama ke-7 ya. Pokoknya menjadi senior ya. Sebagai pelatih, jadi pemain dan junior saya kecil di junior di PSMS, junior di PSMS. Sampai saya pemain, ya saya ngelatih juga di PSMS. Apa mau saya bilang itu? Udah seperti rumah sendiri bang. Itu pas. Ya iya gitu. Oke, Bang Ucok, makasih banyak bincang-bincangnya. Sambil gini kan? Iya. Jangan lupa kalian subscribe dan Komen, komen, like, like, and share. and share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.